Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Ebida Safa Dita Putri Justian dari kelas BK3A NIM 210801017. Yuk kita lihat video praktek bimbingan kelompok dengan teknik ekspositori aspek belajar. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mohon bantuannya untuk menyaring kalian menjadi kelas 12 SMK. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Oke, agak malu dikit ya. Gimana kabarnya? Oke, ibu presentasi dulu ya. Sebelumnya siapa yang tidak masuk hari ini? Ibu. Dua anak ya? Oke, sebelum layanan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini Ibu akan membawakan layanan mengenai tentang tips meningkatkan semangat dan motivasi belajar. Sebelum kita mulai, kita explaining dulu ya. Ibu akan memberikan explainingnya itu IC. Jadi kata kuncinya IC. Kalian harus melakukan segala perintah kalau ada kata kuncinya IC. Oke, misal siapa? Mbak Ira. Mohon berdiri ya Mbak Ira. Oke, IC angkat tangan, turun tangan. Oh, salah ya berarti. Bisa dipahami? Silakan duduk Mbak Ira. Terima kasih ya. IC dimulai ya. Oke, explaining kita mulai. IC duduk. IC tutup mata. Ayo. IC berdiri. Berdiri tapi tutup mata loh ya. Oke, IC buka mata. Tepuk tangan buat semua. Kan gak ada IC. Oke. Kan gak ada IC tadi. Ya, IC tepuk tangan buat semua. Silakan duduk. Loh. Belum selesai. Belum ada IC-nya. IC tangan kanan di atas. Duduk. IC duduk. Tangannya di atas. Oke. IC turun tangan. Oke, tepuk tangan buat semua. Belum. IC tepuk tangan buat semua. IC selesai. Oke, kita balik ke materi aja ya. Hari ini kita akan membahas mengenai meningkatkan semangat dan motivasi belajar. Ada yang tahu apa itu belajar? Membaca. Oke. Untuk agar ini ya layanan kita hari ini berjalan dengan maksimal, Ibu memberikan kontrak dulu ya. Oke. Di sini tidak boleh mainan HP. Kemudian kita tidak boleh makan. Kalau minum boleh. Oke? Ya Bu. Selanjutnya, apa itu belajar? Sinau. Ya. Ada yang tahu? Membaca. Berhitung. Menulis.
Pacaran. Oh, pacarnya siapa? Itu Bu di seberang, Bu. Oh. harus belajar ya, pacaran sama belajarnya loh ya. Tapi pacarnya boleh sama ya. Apa? Ya kalau bisa ya gak bisa. Apa? Ya gak bisa. Oke, stop. Kita kembali ke Oke. Coba dibacakan, Mbak Ana. Manfaat belajar apa saja? Menambah pengetahuan dan wawasan. Oke. Mampu berprestasi. Mengetahui bahkan berguna. Tidak akan ada penyelesaian. Jadi manfaat belajar yang pertama itu adalah menambah pengetahuan dan wawasan. Seperti tadi, kalau misalnya kita tidak bisa berhitung, kita mempelajari cara berhitung yang benar, kita mempelajari seperti mempelajari aljabar. Kalau kita nggak belajar terus kan kita nggak bisa. Yang selanjutnya mengetahui bakat dan minat. Kalau kita belajar terus, jadi kita tahu potensi kita itu di bidang apa, kita cocoknya, kita mudahnya itu di mata pelajaran apa, seperti itu. Yang ketiga, mampu berprestasi. Ya, sudah pasti ya kalau belajar terus kan kita jadi pintar, otak kita terolah. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas otak kita untuk berprestasi, untuk mengembangkan segala sesuatu sesuai dengan potensi kita. Selanjutnya yang keempat adalah tidak akan ada penyesalan. Masa belajar ada penyesalan? Gak mungkin kan? Ya. Masa kita jadi nyesel? Gak mungkin kan? Ya. Oke, selanjutnya ada yang tahu motivasi itu apa? Disemangati. Mbak Iza, apa itu motivasi? Dorongan seperti apa sih? Dorongan Ini. bukan. Misalnya dorongan yang membuat kita untuk mau belajar. Pegang seperti itu ya. Oke, kita simak ya. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan dari dalam hati seseorang untuk melakukan suatu hal yang lebih baik. Misalnya, kita memiliki motivasi untuk belajar. Misalnya, Mbak Iza pengen seperti Mbak Widya yang rajin mendapat nilai A terus, nilainya 9 terus, 100 terus. Mbak Iza itu memotivasikan dirinya untuk aku harus bisa seperti itu ya. Oke, kita next ya. Seseorang yang memiliki motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupannya. Kalau orang memiliki motivasi berarti otomatis memiliki tujuannya. Tujuan hidup. Itu. Ada jenis-jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu kaitannya dari dalam diri kita. Seperti tadi Mbak Iza pengen banget pintar seperti Mbak Widya. Jadi dia harus belajar giat. Bukan untuk mengalahkan juga bisa. Cuma kan ingin seperti Mbak Widya, jadi harus belajar giat. Terus kemudian motivasi yang ekstrinsik itu dari luar. Maksudnya itu seperti disemangati. Bisa seperti ayah itu juga bisa. Terus orang tua dididik orang tua jadi memotivasi. Misalnya kayak kamu harus sukses ya, kamu harus juara ya. Misal kalau orang tua bilang gitu, masa kita harus diem aja? Gak mungkin kan? Kita jadinya itu harus memposisikan diri sesuai dengan keinginan orang tua, tapi tidak boleh memaksa. Setidaknya kita harus berusaha. Selanjutnya, apa sih pentingnya meningkatkan motivasi belajar? Bajunya, pentingnya apa? Oke, biar membanggakan orang tua. Apa? Bisa membanggakan orang tua. Sip. Selanjutnya aja ya. Apa pentingnya? Ya itu kan sangat penting karena apa? Bisa dibacakan oleh Mbak Nadia. Meningkatkan semangat dan motivasi belajar. Hasil belajar menjadi optimal. Membuat kita semangat untuk merealisasikan apa yang ada dalam imajinasi kreatif kita. Oke, jadi motivasi belajar itu sangat penting ya, karena ya itu biar hasil belajar kita itu menjadi optimal, buat semangat, imajinatif kita jadi meningkat.
tadi metode belajar yang menarik sambil rebahan juga bisa, tapi jangan tidur ya. Terus sambil ngemil, mendengarkan musik, sambil mangki juga bisa. Terus menumbuhkan percaya diri pada diri kita bahwa kita itu bisa sukses dengan belajar. Selanjutnya yang terakhir adalah menumbuhkan pada diri kita bahwa kita memiliki kemampuan. Kita bisa memiliki kemampuan dengan cara belajar. Kita rutin belajar itu kita bisa melatih kemampuan kita. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya layar kali ini. Ada yang ditanyakan mengenai kiat-kiat untuk tips motivasi mengenai meningkatkan belajar? Bu, kalau motivasinya dari orang lain gimana, Bu? Yang itu termasuk yang motivasi ekstrim. Jadi diri sendiri. Dari sendiri itu intrinsik. Kalau ini itu dari diri, kalau X itu dari bukan X mantan loh ya. Tapi tadi kok tadi Apanya? tadi kan yang Ekstrinsik. Minum dulu Mbak. Ya, oke ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita kenapa ibu kayak princess ya? Terima kasih. Jadi kesimpulannya hari ini kita harus memiliki motivasi untuk belajar, entah itu dari dalam diri, dari luar diri. Pokoknya kita harus sering-sering belajar. Belajar itu perlu, bukan hanya belajar saat sekolah saja. Nanti kalau kita udah lulus juga perlu belajar. Belajar nggak harus dari sekolah, dari orang lain. Belajar tentang kehidupan juga bisa. Oke, sekian dari ibu. Mari sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.